Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Alfian Sadam, dengan NPM 231000224. Dan saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS dari eh, hukum pidana yang menganalisiskan kasus pidana geng tai. Yang pertama ada analisis kasus. Perundungan yang dilakukan oleh geng tai terjadi pada 2 dan 3 Februari 2024. Lokasi perundungan ini adalah warung Ibu Gaul, sebuah toko kecil di belakang sekolah yang berlokasikan di Jalan Kelupang Raya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Sekelompok remaja yang melakukan perundungan ini dilakukan siswa dari SMA Binus School Serpong, Tangerang Selatan. Dan polisi juga telah menetapkan 4 orang tersangka dan anak di bawah umur berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum. Inisial 4 tersangka tersebut adalah E dengan umur 18 tahun, R 18 tahun, J 18 tahun, dan G 19 tahun. Pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP lama tentang pengeroyokan, serta Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kasus ini merujuk pada perbuatan perundungan yang melibatkan kekerasan, seperti yang terjadi pada korban di Binus School Serpong, dikenakan hukuman pidana berdasarkan pasal 76C Junto pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014. Pasal 76C mengatur tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C akan dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Wow. Dalam kasus tersebut dapat disimpulkan setelah kita mengetahui kronologi dan korban di mana sebenarnya sudah diatur dalam KUHP lama, yaitu pasal 170 dan juga UU Perlindungan Anak pasal 176 pasal 76C Junto pasal 80, karena mengingat dalam kasus tersebut terdapat individu yang masih di bawah umur. Analisis yang ketiga, maka dari itu jika dikaitkan dengan KUHP nasional UU 1 tahun 2023, maka termasuk dalam pasal 262 ayat yang isinya setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dipidana denda paling banyak kategori 5, yaitu 500 juta. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehancuran barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak penjara paling lama 7 tahun. Barang siapa mengakibatkan luka, pidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, yaitu 200 juta. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 huruf D. Pasal 170 KUHP atau pasal 126 pasal 170 KUHP atau pasal 262
UU 1 tahun 2023 mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Lalu jika pelaku memenuhi unsur-unsur di atas, maka menurut pasal 170 ayat 1 KUHP, pelaku berpotensi dipidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Sedangkan menurut pasal 262 ayat 1 UU 1 nomor 2 tahun 2023, pelaku berpotensi dipidana penjara maksimal 5 tahun atau penjara denda maksimal 500 juta. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa ancaman pidana disesuaikan jika pengeroyokan mengakibatkan misalnya korban luka maupun misalnya korban luka berat maupun mati korban sebagaimana diuraikan di atas. Pasal yang menjerit pasal 1, tidak ada satupun perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 2. Menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analog. Dalam kasus ini jelas pengeroyokan dan penganiayaan diatur dalam KUHP. Pasal 4, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan A. tindak pidana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, B. tindak pidana di kapal Indonesia atau pesawat udara Indonesia, atau C. tindak pidana di bidang teknologi informasi dan tindak pidana lainnya yang diakibatkan dialaminya atau terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di kapal Indonesia dan pesawat udara Indonesia. Dalam kasus tersebut masuk dalam poin A, yaitu yaitu tindak pidana kasus geng TAI ini di wilayah NKRI. Pasal 11, tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Lokasi perundungan ini ada di warung gaul, sebuah toko kecil ya di belakang sekolah yang berlokasikan di Jalan Jelupang Raya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Dan pasal 12, 1. tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. Peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau ketentuan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. 3. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Dalam kasus ini jelas tidak bisa dijerat pasal 262 KUHP nasional dan tidak ada alasan pembenar untuk pengeroyokan dan bullying. Dalam konteks kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP nasional buku 2 seringkali merujuk pada bagian yang membahas tentang jenis tindak pidana dan kualifikasi tindak pidana. Di bawah ini adalah beberapa jenis tindak pidana yang umumnya tercakup dalam buku 2 KUHP nasional beserta kualifikasi atau penjelasan tambahan yang mungkin disertakan tindak pidana tindak pidana terhadap ketertiban umum pasal 262 KUHP baru. Ya, mungkin begitu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila masih ada banyak kurangnya dari saya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.